Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memaknai ketaatan secara benar. Kalau bicara tentang aturan, apa sih yang biasanya terbesit dalam pikiran kita? Ya, biasanya yang terbesit dalam pikiran kita bahwa aturan adalah suatu hal yang sangat mengikat, mengatur, menjaga, dan lain sebagainya. Dan aturan ini identik dengan ketaatan. Berarti taat memiliki arti tunduk, patuh, setia, dan tidak berlaku curang. Kalau kita bicara tentang taat aturan, apa sih yang biasanya terbesit dalam pikiran kita? Ya, biasanya yang terbesit dalam pikiran kita bahwa aturan adalah suatu hal yang sangat mengikat, mengatur, menjaga, dan lain sebagainya. Dan aturan ini identik dengan ketaatan. Maka yang dimaksud dengan taat memiliki arti tunduk, patuh, setia, dan tidak berlaku curang. Jadi, taat adalah memenuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. Kita yakin bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung kemaslahatan dan larangannya mengandung madarat atau bahaya. Contohnya, mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan itu tidak disebut taat. Mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan meski dengan penuh ketulusan dan kesadaran juga bukan disebut taat. Aturan adalah suatu hal yang harus dijalankan dan taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada perbuatan dan ketaatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada para pemimpin. Di sekolah ada aturannya, di rumah juga ada aturannya, di lingkungan masyarakat pasti ada aturannya. Semua aturan itu disusun agar terciptanya lingkungan aman, damai, dan tentram. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minun والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa yang terjadi di tengah pasukan mukmin ketika Rasulullah mengutus mereka ke suatu tempat dan menunjuk Abdullah bin Hudzafah sebagai komandan. Suatu waktu Abdullah bin Hudzafah dalam kondisi marah, ia memaksa pasukannya menceburkan diri ke dalam bara api. Tetapi pada waktu itu Abdullah bin Hudzafah membicarakan kepada pasukannya, "Bukankah kalian harus tunduk kepada pemimpin?" Pasukan pun menjawab, "Iya, benar." Kemudian pemimpin berkata, "Kumpulkanlah kayu bakar, nyalakan, lalu masukkan kalian ke dalam api. Cepat masuk kalian." Pasukan pun segera mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api. Sebelum melaksanakan perintah masuk ke dalam api, mereka berdiri saling memandang. Beberapa orang berkata, "Kita mengikuti ajaran Nabi agar terbebas dari api neraka. Oleh karena itu, haruskah kita masuk ke dalam api ini?" Mereka berdebat cukup lama hingga api tersebut padam dan kemarahan pria tadi mereda.
Begitu sampai di Madinah, mereka menceritakan peristiwa tersebut pada Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah bersabda, andai kata mereka menceburkan ke dalam api, niscaya mereka akan keluar darinya neraka. Sampai kapanpun, sesungguhnya ketaatan kepada pemimpin itu hanya diwajibkan jika ia memerintahkan hal-hal yang baik. Berkaitan dengan asbabun nuzul, Quran Surat An-Nisa ayat 59, sebagaimana yang dikutip dari laman Ibnu Katsir, Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepadaku, kami Musyaddad menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Nabi. Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal yang disukainya dan yang dibencinya, selagi ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh. Isi kandungan ayat yang pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati tuntunan Rasulullah, mematuhi ketentuan ulil amri yaitu pemimpin, menolak secara halus apabila perintah pemimpin mendekati kemaksiatan. Jika ada masalah yang diperselisihkan, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi, bahwa kita harus mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat. Meyakini bahwa setiap perintah mengandung manfaat dan larangannya mengandung madarat. Berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meneladani akhlak Rasul, contohnya seperti bangun malam, ambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat, tahajud, witir, dan lain sebagainya. Mematuhi perintah selama perintahnya tidak bertentangan dengan Allah. Jadi, kita wajib patuh kepada seorang pemimpin ketika pemimpin itu memberikan perintah dengan hal yang baik. Tetapi kalau pemimpin memerintahkannya dengan hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak wajib taat kepadanya. Berikutnya kita membahas tentang hadis tentang taat yang berbunyi, man ata'ani faqad ata Allah wa may ya'sini faqad asallah wa may yu'ti amira faqad ata'ani wa may ya'dil amira faqad asani. Nah, di sini yang harus dicatat penting bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Ketaatan kepada pemimpin juga tidak boleh menghilangkan hak-hak rakyat, sebagaimana disebutkan dalam hadis lainnya. Bahwa melanggar perintah Rasulullah berarti melanggar perintah Allah. Itu kosakata pertama. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada pemimpin yang adil dan menjalankan perintah Allah adalah bagian dari ketaatan Rasulullah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa durhaka kepada pemimpin yang adil adalah bentuk durhaka kepada Allah. Maka isi kandungan dari hadis tersebut adalah kita agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, pemimpin yang sah di kalangan kita. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan dipilih. Ketaatan kepada ulil amri bersifat terbatas, yaitu selama perintahnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Begitupun sebaliknya, jika aturannya bertentangan, maka dia tidak wajib ditaati. Adapun batasan taat pada ulil amri yaitu
taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Kalau pemimpin kita ada korupsi ke rakyat, kita masih tetap harus menghormati kepadanya karena dia tidak melanggar syariat hukum Islam, tetapi dia melanggar hak-hak rakyat, dan nanti amal perbuatannya akan diperhitungkan. Masih belum terlihat oleh kita. Jadi kalau tidak memenuhi hak rakyat, pemimpin masih tetap harus kita taati. Maka kita simpulkan pembahasan kali ini, taat adalah memenuhi segala aturan dengan penuh kesadaran. Kita wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan ulil amri, yaitu pemimpin. Kita yakin bahwa perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan dan larangannya mengandung madarat. Ketaatan kepada ulil amri bersifat terbatas, yaitu selama perintahnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Apabila aturannya bertentangan, maka tidak wajib ditaati. Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri saling terkait. Jika seseorang mendurhakai itu, maka perintah ulil amri berarti juga telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jika ada sebuah persoalan yang tidak ada titik temu, maka harus tetap merujuk kepada Rasul serta istihad para ulama. Maka apa saja contoh taat pada aturan? Yang pertama, taat aturan saat di sekolah. Yang kedua, taat saat pilkada. Yang ketiga, taat aturan saat rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita, maka kita harus menaati aturan-aturan tersebut. Untuk materi ini dengan doa, Allahumma fana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.